Thank you udah datang di Wednesday. Ya, Wednesday ini adalah Wednesday sebenarnya. Ini adalah program di mana AFP, Komunitas AI for Productivity, akan memberikan webinar gratis di setiap hari Rabu sepanjang kita komit. Kalau misalnya semuanya lancar, setiap hari Rabu bakal ada webinar gratis untuk teman-teman semua kepada komunitas AFP, ya, peserta komunitas AFP. Nah, di topik hari ini khusus internal, yaitu Basic Prompting Guide, saya yang membawain. Di minggu depan dan minggu depannya lagi, kemungkinan besar kita akan kerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di luar sana, misalnya komunitas remote worker, komunitas product management, project management, dan seterusnya. Jadi memang kalau teman-teman ada komunitas, kita sangat terbuka untuk bikin acara webinar bareng ya. No worries, no problem. Saya ubah dulu nama saya. Ini latar belakang AFP teman-teman. AFP itu dibangun oleh dua pendirinya, itu salah satunya adalah saya sebelah kanan, Mas Hanif sebelah kiri ya. Teman-teman di sini ketemunya pertama kali yang mana? Mas Hanif dulu atau saya dulu? Di mana ketemunya? Di Threads atau jangan-jangan di Instagram atau di LinkedIn? Boleh taruh di kolom komentar ya. Ketemunya yang mana dulu? Threadnya Mas Hanif, oke. Ada lagi? Hanif dulu, nice. Oke, nice. Jangkauannya Mas Hanif memang lebih jauh sih dibanding saya gitu ya. Jadi AFP ini dibangun di Q1 2025 untuk mempelajari mengenai bagaimana AI itu bisa digunakan. Jadi di dalam grup Telegram sama di grup WhatsApp itu ada berbagai macam subtopik teman-teman. Ada AI for cuan, AI for image, video, dan seterusnya. Jadi emang ada subtopik yang sangat banyak gitu ya. Sampai akhirnya kita fokusin untuk ikut berbagai macam acara di luar, kolaborasi, dan kita juga udah bikin beberapa macam bentuk training ke perusahaan maupun ke universitas kayak gitu. Nah, ini adalah yang kita lakukan teman-teman. Jadi kita udah ada klien, dan klien kita itu ada yang di luar, ada yang di dalam juga ya. Di dalam itu yang B2C yang paling aktif kita lakukan itu sekarang adalah Cepos. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Certified Prompt Optimization Specialist, itu untuk itu sertifikasi bagaimana menggunakan prompt. Kebetulan udah sold out, jadi kita kuotanya udah filled. Kita waktu itu membuka untuk 15 orang, membludak ya permintaan sampai akhirnya terpenuhi semuanya. Jadi kalau teman-teman ada kegiatan di luar sana yang mau membahas mengenai AI, feel free to connect with Mas Hanif atau ke saya untuk kita obrolin, baik untuk pelatihan korporat teman-teman ataupun untuk kegiatan yang lain-lain. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas dulu sesimpel mengenai teknologi ya, 2 slide aja simple. Pertama, teknologi itu, kalau teman-teman buka yang namanya Huang's Law atau saya taruh ya, Huang's Law, itu adalah pernyataan di mana, observasi di mana teknologi itu berkembang 2 kali lipat lebih cepat setiap 2 tahun. Kalau dispesifikin lagi, GPU doubled every 2 years. Jadi setiap 2 tahun kekuatan GPU itu double, 2 kali lipat. Ya. Itu artinya berbagai macam hal yang kita miliki sekarang itu cuma akan berkembang lebih cepat lagi ke depannya. Karena GPU, teknologi yang membangun semua yang ada di dunia ini, naik 2 kali lipat semakin cepat. Makanya ada gap yang jauh nih antara ekspektasi sama realita. Dulu kita susah banget untuk berkomunikasi, sekarang kita dengan mudah bisa berkomunikasi dengan WhatsApp. Dulu kita kalau di zaman tahun 2000 sampai 2005-an itu pakai MIRC, sekarang kita bisa ngobrol di WhatsApp, Instagram, kita bisa berbagi video, dan seterusnya. Bahkan bisa mengenerate video itu sendiri kan. Nah, salah satu yang kelihatan dampak dari perkembangan teknologi itu adalah ini. Apapun yang teman-teman pelajarin sekarang, kemungkinan besar akan tidak berfungsi lagi 2 tahun dari sekarang. Ya, tidak akan relevan lagi 2 tahun dari sekarang. Kalau teman-teman mau fact check pernyataan saya, silahkan. Ini tadi saya tulis namanya Huang's Law, ya, atau Moore's Law. Kalau yang di bawah ini ada namanya shelf life. Okay? Jadi semua ilmu kita, semua pengetahuan kita, semua kompetensi kita di dunia kerja
itu dalam waktu 2 tahun sudah tidak relate lagi. Hal yang paling kelihatan sekarang kalau teman-teman di dunia marketing itu adalah misalnya SEO, ya sebelum zaman AI, SEO, artikel SEO itu dibikin sama manusia profesional, copywriter dibikin sama manusia profesional untuk bikin tulisan-tulisan yang menarik Google. Kalau orang search di Google, dia langsung ketemu halaman pertama. Nah, sekarang artikel itu dan segala macam jenisnya itu bisa tercapai dengan beberapa ketikan di ChatGPT. Berarti apa yang kamu pelajari di dunia SEO, di copywriter, itu harus di-upgrade, di-update besar-besaran secara brutal gitu. Karena berbagai macam hal sudah terjadi di perkembangan teknologi yang merubah fundamental SEO itu sendiri, copywriting itu sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman yang lagi belajar atau misalnya yang sedang mengulik AI, siap-siap harus benar-benar komitmen dan konsisten belajar AI. Saya sendiri sama Mas Halim sebenarnya capek ya, karena tiap minggu itu selalu ada AI baru kan. Kalau teman-teman sadar, um, kemarin itu ada, yang pertama kali rilis itu ada VO3, habis itu ada Kling yang baru ya, ada Huanyun, um, uh, terus ada nanti ada Google Flow juga yang masuk ke Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Perkembangan AI itu sangat cepat, jadi sebenarnya capek kalau dibikin satu ya. Untuk video sendiri, sekarang udah muncul yang namanya LoRa, di mana kita bisa mereplikasi wajah kita, produk kita dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ya, untuk riset sendiri kita bisa pakai Perplexity untuk misalnya memahami sebuah jurnal, sebuah market pasar gitu. Kita udah bisa pakai Google Pro dan berbagai macam hal lainnya. Jadi teman-teman sadar nggak sih, makin capek ya sih ngikutin perkembangan AI. Baru rilis satu, udah rilis dua. Saya ingat tuh zaman-zaman pertama kali AI yang untuk video itu Heigen. Heigen itu dipopulerkan sama Mas Anjas di Indonesia ya. Heigen itu viral. Terus muncul Kling, muncul Huanyun, ya, muncul um, Veo, Veo 2 gitu ya. Terus ada teknologi yang lebih mudah lagi yaitu face swap, bisa mengubah mukanya. Suara, dulu suara itu juga terkenalnya Heigen, habis itu Eleven Labs, muncul lagi Hume. Untuk AI sendiri yang awalnya itu ChatGPT sama Gemini, muncul yang namanya Qwen, muncul yang namanya DeepSeek, muncul yang namanya Grok. Di Eropa juga mereka kemarin udah rilis, sebenarnya setahun yang lalu udah rilis namanya Mistral. Mistral juga di-upgrade. Jadi perkembangannya sangat cepat. Dan itu wajar karena tadi ya, setiap 2 tahun itu kemampuan teknologi manusia itu naik 2 kali lipat. Oleh karena itu, apapun yang kita pelajarin 2 sampai 3 tahun ke depan itu bakal obsolete. Ya. Kemungkinan besar sangat tidak relevan. Oke. Nah, kita akan berbagi ini, saya akan berbagi jadi 3 sesi ya. Pertama itu AI and its advancement, sama issues-nya apa. Di mana kita akan mencoba untuk melihat dulu basis dari pengoperasian AI, yaitu prompt. Itu adalah basically what you type into to tell an AI what you want it to do. Simpelnya itu adalah instruksi atau pertanyaan ke AI. Kalau misalnya kita memberikan arah gitu kepada pegawai kita, kepada tim kita, itu selalu ada yang namanya titik A sama titik B ya. Titik A, titik B. Contoh, misalnya kita mau minta dia ngerjain PPT, ya udah kita minta ada ekspektasinya itu mungkin 3 slide, terus ada kesimpulan. Nah, kita informasikan itu ke si pegawai kita. The same thing exactly happen to AI. Kalau teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman mau atau yang diharapkan, it will never happen. Ya, mungkin si AI-nya bisa memenuhi ekspektasi penggunanya. Ekspektasi kamu sendiri itu nggak bakal penuhin. Ya, jadi halaman pertama yang perlu dipahami dari basic prompting adalah benar-benar memahami kamu itu mau kemana. Dan sebenarnya itu bukan hal yang ribet ya. Kalau teman-teman misalnya pesan Gojek, kan nggak mungkin dong teman-teman pesan Gojek itu tanpa mengetahui arah dan tujuan dong. Ya kan? Terus lokasi saat ini. Jadi teman-teman harus tahu dong lokasi saat ini di mana untuk dijemput. Setelah itu pergi ke sebuah tujuan. Kalau teman-teman nggak tahu tujuannya, gimana bisa orang Gojeknya atau Grabnya atau Ubernya atau Bluebird-nya gitu membantu
teman-teman. Nggak mungkin dong teman-teman naik ke dalam ojek atau ke dalam mobil, terus teman-teman bilang bawa saya ke tempat yang lebih baik. Nggak mungkin, drivernya juga akan bisa ngebantu teman-teman. Kemungkinan besar juga drivernya akan tendang teman-teman juga, karena what's the point? Nggak ada tujuannya, nggak ada juntrungannya ya. Same thing, ke karyawan begitu, ke teman-teman driver Gojek, Grab, Bluebird juga gitu, ke kehidupan sendiri juga begitu, habis kuliah mau ngapain, habis masuk dunia kerja mau ngapain, apa targetnya, apa tujuannya, apa harapannya, itu semua kita harus tahu. So, hal pertama untuk AI, basic prompting adalah you know what you want to do. You know what's the expectation. You know where you are heading. Ya, kalau ketiga itu nggak tahu, it's gonna be a problem. Problemnya ya bakal jelek. Kayak gitu ya. Bad or lazy prompt equals to bad results. A bad prompt equals to unclear, vague, or incomplete instructions. Unclear, vague, incomplete. Gak jelas mau kemana, nggak ada parameternya. Incomplete juga, juntrungannya apa. Yang biasa saya kadang suka melihat, itu adalah orang nge-prompt terus cuma bilang, tolong bikin lebih baik, tolong bikin lebih bagus, tolong bikin lebih indah, kayak gitu. Baik ini apa? Bagus ini apa? Indah itu apa? Persis sama kalau teman-teman bikin laporan ke bos dong. Kalau teman-teman laporan ke bos, misalnya teman-teman adalah seorang social media paid performance ya, terus ngelola yang namanya Meta Ads, budgetnya 100K per hari. Oke, nggak mungkin dong teman-teman bilang ke bos, bos performa di bulan Juni itu lebih baik dari bulan Mei. Terus bosnya nanya, lebih baik itu apa? Dan nggak bisa dijawab. Ya udah pasti kita bakal kena tegur satu, tegur dua, mungkin kita marah gitu sama si bos. Karena kadar baik dan kadar buruknya itu nggak kelihatan. Ya, makanya kalau teman-teman ada yang bilang AI itu bikin orang males, AI itu bikin orang tidak mau mikir. Sebenarnya dia sendiri nggak mau mikir karena AI itu butuh konteks yang sangat-sangat detail supaya bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Oke? Kalau teman-teman programming pasti pernah mendengar namanya garbage in, garbage out ya. Kalau teman-teman data analis juga gitu, data scientist juga gitu, business intelligence juga gitu. Dulu saya sebagai product manager, um, ada yang belum di mute. Tentu saya sebagai product manager, kalau misalnya PRD saya atau product requirement doc saya nggak jelas, maka tim eksekutornya juga nggak bakal jelas gitu. Dan nggak ada yang bisa kita salahkan kecuali diri kita sendiri. Karena kita yang bikin instruksinya, kita yang bikin penjelasannya, kita yang bikin arahnya. Oke? Contoh prom ya teman-teman, kita lihat perbandingan satu dengan yang lain. Prom yang paling kiri itu cuma dibilang saya mau kaya sekarang, kasih tahu caranya. Kalau teman-teman taruh ini ke ChatGPT, yang dihasilkan adalah artikel aja, artikel cara gitu ya untuk menghasilkan uang. Titik selesai, nggak ada koma, nggak ada penjelasan. Gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin itu dapat artikel aja, apa bedanya hasil ChatGPT sama search di Google? Nggak ada dong. Apa bedanya coba? Nggak ada sama sekali, karena sama-sama aja satu dengan yang lain. Oke? Kalau teman-teman bawa ke dalam tanda kutip oke prompt atau prompt yang disebut cukup oke lah gitu ya. Saya mau kayak berikut adalah kemampuan saya, teman-teman taruh daftar kemampuannya, habis itu jelasin konteks tambahan. Saya memiliki waktu 2 sampai 3 jam untuk mengerjakan, membuat, dan menjual produk atau jasa. Ada konteks tambahan. It's good, ya, it's good, it's okay. AI-nya bisa menjelaskan sesuatu dengan lebih kontekstual, sesuai dengan diri kamu siapa. Kalau grade prompt, itu ada contohnya, berdasarkan CV, portofolio, LinkedIn, jadi ada data satu, data dua, data tiga gitu ya. Yang saya upload kira-kira apa aja yang dapat dijual, terus berikan 2 sampai 3 opsi. Nah, makin banyak datanya makin bagus. Makin banyak informasinya makin bagus, dan makin
teranglah kemampuannya untuk dianalisis. Karena kalau kita ngomongin CV dimasukin, portofolio dimasukin, LinkedIn dimasukin, itu data profesional kita akan lebih banyak dikelola sama si AI-nya. Kalau dia nggak ada konteks, nggak ada personal, nggak ada persona, nggak ada personifikasi atau karakter atau profil siapa diri kita, maka hasil kamu nggak ada bedanya sama hasil dari search di Google. Tidak aplikatif dan tidak memberikan manfaat apapun ke kehidupan kamu. Oke? Banter-banternya kamu cuma mendapatkan yang namanya listicle. Listicle itu artikel berbentuk daftar gitu. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa, dan seterusnya. Nah, semakin ke kanan, semakin banyak konteks dan profil diri, teman-teman. Jadi tinggal di-upload, datanya dijelasin lagi, diinformasikan lagi gitu ya. Dan saya tetap akan mengulang-ulang mengenai tujuan gitu ya. Sampai ke slide terakhir juga bakal mengulang-ulang tentang tujuan. Karena semakin jelas tujuannya, semakin bisa dipenuhi ekspektasinya. Seperti itu. Oke, a prompt is an instruction. Ya, yang tadi saya ceritain, kalau teman-teman misalnya pesen GoFood atau GrabFood, ini kan GrabFood gitu ya, nggak tahu mau beli makan apa, nggak tahu harganya berapa, nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu mau bayar kayak gimana, how will they execute the order? How will a Grab or Gojek or a Bluebird taxi will help you out? Nggak mungkin mereka bisa bantu, karena instruksi kamu tuh nggak jelas. Tadi ya, ego, garbage in, garbage out. Titik. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman itu kita ngomongin AI, core idenya adalah AI is a very powerful tool, tapi dia itu dibangun dengan general internet data. Ini kata kuncinya, ya, general internet data. Kalau general, udah pasti tidak kontekstual, gitu. Oke. Kalau kamu ada bisnis, misalnya saya sama Mas Hanif gitu, membangun AFP gitu ya. Kalau kita cuma minta informasi how to grow a community, how to grow a brand, pasti jawabannya cuma biasa aja. Itu kayak artikel biasa di Google. Tapi kalau saya memberikan spesifik bisnisnya, informasinya apa, data sekarang, data peserta, data pengunjung, dan seterusnya, nah itu bisa dianalisis. Itu bisa diolah lagi sama si AI-nya. AI itu in general, karena dia pakai data umum, berarti dia nggak tahu your product, your customer, your brand voice, nggak mungkin bisa gitu. Nah, bayangin teman-teman ya, AI itu aja naturally unaware of the context. Dia itu nggak tahu konteksnya. Terus teman-teman mengarahkan tanpa konteks. It's like a blind person leading another blind person. Nggak ada bedanya gitu, sama-sama ngedapatin artikel. Makanya kalau teman-teman kadang mikir atau ada momen di mana kepikiran, kok hasil ChatGPT saya itu lebih jelek dibanding orang lain. Atau misalnya kok bisa ada orang menghasilkan duit dari ChatGPT. Ya karena ada konteksnya yang ditaruh dan ada profil yang ditaruh. Oke? Berarti udah cukup jelas ya. The first step to make a good prompt is context. Okay, a context profile is a structured, safe document that defines a key aspect of your business or work. Di mana teman-teman membuat dokumentasi yang jelas tentang detail-detail teman-teman semua. Keunggulan ChatGPT saya, karena kan saya dulu jurusan S1 psikologi ya teman-teman ya. Saya itu SPSI. Oke? Okay? Nah, SPS itu kalau di zaman saya kuliah, itu saya wajib melakukan analisis diri, oke, mungkin 1 minggu 1 kali, per week ya, per week. Jadi bayangin selama 3 tahun saya kuliah, 4 tahun saya kuliah gitu, itu ada puluhan, ratusan dokumen tentang analisis diri saya, tentang refleksi saya, pemikiran saya, yang diketahui sama dosen gitu ya, karena dosen juga harus mereview refleksi-refleksinya. Nah, data-data itu nggak saya buang loh. Saya masih ada data dari semester 1 sampai terakhir saya lulus di kawasan semester 9 gitu. Saya masih ada datanya di Google Drive. Dari data research, jurnal, hingga ke skripsi saya yang paling terakhir, saya masih ada datanya. Dan data ini semua saya taruh ke si ChatGPT. Itu adalah konteks profil saya. Oke?
Bahkan waktu saya proses beasiswa, pada saat saya proses pitching ke perusahaan untuk beberapa lini bisnis, itu semua PDF-PDF-nya itu saya masukin ke si GPT ini. Oke, so he knows who I am. Dia tahu siapa saya. Dia tahu preferensi saya seperti apa. Dia tahu konteks saya seperti apa, tantangan saya, problematika saya dan segala macam dan seterusnya. Karena itu jawaban dari dia itu bisa spesifik dengan apa yang saya harapkan dan apa yang bisa saya praktekkan langsung. Seperti itu. Nah, how to create a context profile? Nah, context profile itu ya teman-teman harus bikin penjelasan yang detail terhadap diri teman-teman sendiri dan atau bisnis yang teman-teman ingin kembangin gitu. Misalnya contoh ya untuk bisnis, teman-teman harus tentunya taruh your company description, industry, products, market position. Ini yang saya sama Mas Hanif lakuin ke AFP. Kita lakuin ini. Kita ngobrol sama ChatGPT, kita ngobrol sama Manus, kita ngobrol sama Quen, DeepSeek, Gemini Pro, dan seterusnya. Dan kita bandingin hasilnya antara AI satu dengan AI yang lain. Jadi kita tidak mencintai satu AI. Kita agnostik. Ya, mana AI yang bagus untuk dengan kebutuhan kita, dengan sesuai dengan permintaan kita, itu yang kita pakai jawabannya. Oke. Terus kalau misalnya kita lanjutin lagi ya pesan apa yang disampaikan, your brand voice, ideal customer lu seperti apa, product servingnya seperti apa. Jadi it's a very detailed analysis of either who you are, siapa diri kamu, atau siapa bisnis kamu, apa bisnis kamu, detailnya seperti apa dan kenapa dibikin. Ya, bisa pakai bahasa Indonesia untuk bikin konteksnya, bisa juga pakai bahasa Inggris. Cuma saya pribadi menggunakan bahasa Inggris pada saat either nge-prompt atau nge-analisis sebuah bisnis ya. Kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Karena ada beberapa kata yang lebih spesifik di dalam penggunaan bahasa Inggris. Contoh di Indonesia kata jelas dan menjelaskan itu satu kan, menjelaskan, mengelaborasikan gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin bahasa Inggris itu ada beberapa exhaustive, explain, deliberate, ya. Terus contextualize, structured, dan seterusnya. Jadi ada banyak pilihan kata yang bisa digunakan. Contoh yang simpel lagi, kalau misalnya kita mau bikin chat di email, kata-kata yang saya suka itu, kosakata yang saya suka itu misalnya sophisticated, demure, demure yang di TikTok ya sempat, demure, terus formal, dan seterusnya. Jadi itu kata-kata yang lebih spesifik terhadap apa yang saya inginkan. Makanya selama saya menggunakan AI, baik itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, itu membantu saya untuk mempelajari lagi bahasa di dalam konteks yang lebih dalam. Dan juga nge-remind, mengingatkan lagi bahasa itu seperti apa. Yang contoh simpel aja mungkin saya ingatin lagi teman-teman, ada namanya logika induksi, ya, ada namanya deduksi, kayak gitu. Nah itu harus diingatin lagi, majas metafora, alegori, hiperbola, independent clause, dependent clause, all of those itu harus diperhatikan lagi supaya promnya itu semakin spesifik dan semakin detail. Right. Sebelum masuk ke sesi 2, is there any question yang teman-teman pengen tuangin di dalam kolom komentar? Saya kasih waktu 5 menit karena saya juga mau minum gitu. Oke, aman dari tes. Oke, kita masuk ke AI prompting gitu ya. When we go back to prompting, teman-teman harus tahu bahwa um, there are three basic guideline, basic principles dalam membuat prompt. Oke, okay? Apalagi kalau kita udah masuk ke dalam ranah prompt engineering. Ya.
Oke, pertanyaan dari Kayan. Berarti sebagai user juga harus memperkaya, em, berarti sebagai user juga harus memperkaya vocabulary. Yes, Kayan. Kita harus memperkaya vocabulary. Nggak bisa enggak. Karena kalau misalnya enggak, eh, pilihan untuk, gimana ya? Saya untuk mengartikulasikan pikiran kita, to articulate your mind, itu jadinya ada wall, ada batasan karena bahasanya itu nggak nggak melambangkan apa yang pengen kita tuangin. Ya, kalau misalnya, em, kayak misalnya kita ingin membuat sebuah tulisan dengan hal spesifik, contoh kita ingin merasa sedih, tapi sedih itu kan sebenarnya ada banyak, titiknya kan. Misal kita mau bikin cerita sedih dengan menggunakan AI. Sedih itu ada banyak. Ada namanya hollow, kosong, ya kan? Ada yang namanya hopelessness, keputusasaan. Ada yang namanya, internal, cognitive dissonance. Apa yang kita mau antara A dan B itu selalu berantem di dalam pikiran kita, ya. Ada yang namanya, loneliness but not being alone gitu ya. Di mana kita merasa kesepian tapi kita sebenarnya berada di sekitar orang-orang. Nah, atau misalnya kita mau bikin cerita bahagia dengan AI, atau kita mau bikin video yang melambangkan sebuah kebahagiaan, itu kan nggak mungkin kita bilang make it happy. It's not enough. Being happy is not enough. Ada yang namanya jubilant. Jubilant itu, apa? Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, tapi jubilant itu perasaan di mana kita, uh, beria, ria gitu ya, riang, riang dan gembira mungkin. Jubilant. um, gay. Gay itu sebenarnya konotasi sebelum sebelum bahasa homo, gay itu sebenarnya adalah bahagia gitu. Makanya dulu Friedrich Nietzsche tulis buku namanya The Gay Science atau Sains Kebahagiaan. Ya, um, ada namanya, ada maksudnya ada happiness. Tadi yang balik lagi di sadness itu ada namanya solitude. Ada namanya selain hollowness itu, um, emptiness juga bisa, hollowness juga bisa. Ya, tapi kata-kata yang melambangkan pikiran kita itu harus dipakai. Dan, itulah kenapa prompt engineering itu kan sebenarnya pembuatan struktur kata yang, spesifik gitu ya, membuat struktur kata yang spesifik untuk ke arah yang spesifik juga. Dengan itu sih AI-nya bisa menghasilkan sesuatu yang spesifik. Um, jadi instruksi kita juga spesifik, yang mungkin enggak. Makanya menggunakan AI itu juga membantu teman-teman untuk berpikir secara runut. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena kalau teman-teman bikin prompt, hasilnya kurang baik, itu kan teman-teman langsung sadar, oh, something is wrong with this, result. Berarti teman-teman bisa langsung merevisinya, memperbaikinya, dan, meningkatkan kualitasnya. Jadi kan secara nggak langsung teman-teman nge-push diri teman-teman untuk jadi lebih baik lagi, jadi lebih spesifik lagi. Kalau bahasa, jadi ya harus belajar sih. Bisa juga minta AI-nya untuk bikin prompt-nya, itu juga bisa. Tapi kan pada saat kita minta AI untuk bikin prompt-nya lagi, kita harus memperhatikan lagi output-nya, a little bit of the structure. Jadi ya, apa ya bahasanya, mawas diri lah, mawas sama, apa struktur yang kita bikin, sama hasil yang dibikin sama si AI-nya, kayak gitu. Oke, Kak Fendi. Konteks indikasi Mas Awi kan analisis ketika kuliah itu misalkan kita tidak ada seperti itu. Apa yang kita berikan, Kak? CV kita. Ya, CV. Um, atau misal dirimu ada kegiatan di masjid, di gereja, di, wihara gitu, di kelenteng, topekong. Nah, itu taruh aja. Ceritakan diri teman-teman gitu. Ceritakan diri teman-teman semua ke AI-nya supaya dia belajar, siapa dirimu, pencapaian kamu apa aja, udah apa aja yang dibikin. Salah satu yang saya, makasih Mas ya. Salah satu yang saya lakukan, untuk membuat artikel di medium.com dan di Kompasiana itu adalah mengumpulkan karya tulis saya yang sudah saya bikin selama kuliah dan selama saya memproses, seluruh macam proses beasiswa gitu. Saya kumpulin tulisan-tulisan itu, saya taruh ke dalam ChatGPT untuk membuat custom GPT, dan dia yang bikin tulisan AI-nya sekarang. Dia yang generate tulisannya dan untuk saya upload ke Medium dan Kompasiana. So, Kaven, kalau sama kuliah,
Saran saya adalah semua tulisan kamu dari tugas kuliah, PPT, apalagi UKM gitu ya. Dulu saya itu ikut lomba debat bahasa Inggris, ada argumentasi yang tertulis kan, ada eh, pemikiran yang tertuang gitu selama kuliah. Nah, itu saya taruh semuanya. Dan kamu juga bisa ngelakuin hal yang sama. Tadi ya, tugas kuliah, PR, tugas kelompok, PPT, UKM, kegiatan unit, kegiatan mahasiswa yang diikutin, semua data, semua dokumen, nah itu aja yang disusun untuk menjadi profil si ChatGPT-nya. Nah, setelah itu enak banget. Kamu tinggal minta ChatGPT-nya untuk bikinin, hey, can you make a very good resume for me? Gitu. Nah, sebenarnya kata very good itu juga nggak cocok ya. Harusnya teman-teman bisa bikin lebih keren lagi. Misalnya, can you make a resume with McKinsey style wordings? Atau misalnya bisa taruh juga untuk ATS friendly format, emphasize on the numbers, the achievements, dan seterusnya. Jadi sebenarnya data Mas Fendi itu bisa berbagai macam hal. Nggak perlu CV, nggak perlu portofolio, nggak perlu LinkedIn. Contoh yang saya taruh tadi itu sebenarnya karena dekat dengan hidup saya ya. Nah, saya ada LinkedIn, ada CV, ada portofolio, dan saya suka nge-upgrade hal seperti itu. Kalau presentasi ke klien pas kerja dilempar aja nggak apa-apa. Kalau misalnya secara perusahaan nggak ada masalah ya taruh-taruh aja. Tapi kalau misalnya di dalam perusahaan itu ada non-disclosure agreement, ada em, apa namanya, ada non pokoknya ada peraturan-peraturan khusus untuk tidak menunjukkan informasinya, ya nggak boleh. Tapi kalau nggak ada, ya silakan, ya, no problem. Oke, kita masuk ke spesifik prompting, teman-teman. Prompting itu, kalau kita ngomongin prompt as a user, gitu ya, mungkin bisa disebutnya prompt maker, gitu, membuat prompt. Tapi kalau kita udah ngomongin very strategic point, itu sebutannya prompt engineering, yaitu very strategic, having a clear objective, ya, refining the instructions, refine. Terus overall inputs given to, terus juga ada question sama overall inputsnya itu dijelaskan juga kepada ChatGPT-nya. Instructive. Oke. Okay? Again, yang saya ulangin lagi ya, you know exactly what you want. Kamu tahu apa yang ingin kamu capai. Kamu tahu apa yang ingin kamu um, ambil gitu. Yang ingin kamu dapatkan di market atau di bisnis, dan kamu minta itu ChatGPT untuk membantu prosesnya, maka dia bisa membantu. Oke, okay? Kalau refine itu teman-teman bisa maksudnya adalah teman-teman tuh understand how LLM thinks. LLM itu adalah modelnya, large language model tuh ChatGPT, Qwen dan seterusnya. Nah, bagaimana proses mereka mengolah informasi itu teman-teman harus tahu. Kalau informasinya nggak lengkap, mereka akan halusinate, di mana mereka akan ngomongin A, B, C, padahal itu semua salah. Tapi karena kamu nggak tahu konteksnya, si AI-nya juga bingung sama jawabannya dan bagaimana menjawab pertanyaan kamu, ya dia bakal mengeluarkan jawaban yang terkesan benar, tapi sebenarnya nggak benar, kayak gitu. Instruktif, pahami bahwa kalau kita pekerjaan-pekerjaan kompleks, itu cannot be accomplished in a single prompt. Cannot. Itu ada sequence-nya, dari prompt satu ke prompt 2 ke prompt 3. Kayak gitu. Ya. Kita akan atur secara lebih detail. Oke, strategik itu adalah you know exactly what you want. Itu kenapa saya bilang tadi bakal diulang lagi. Karena kalau nggak diulang, um, apa namanya, ini sayang saat saya karena ini poin utamanya. Oke, ini driver ke lokasi. Oke, kalau dia nggak tahu lokasinya, dia nggak tahu lokasi ini, dia nggak tahu lokasi ini, abang ganteng ini dia akan bisa ngebantu kamu. Ya. Mbak-mbak, mas-mas, siapapun drivernya gitu ya, mbak cakep juga nggak akan bisa ngebantu ya kamu gitu. Cannot, cannot gonna happen. Kalau misalnya teman-teman ke restoran juga bingung gitu kan, saya mau makan, but you cannot make a decision. Waitressnya juga nggak akan bisa ngebantu, servernya juga akan bisa ngebantu. Ya, you need to understand where you are heading and where you are right now. Kalau bahasa debatnya dulu sebut status quo. Where you are heading, your goal.
your endpoint dari titik A ke titik B. Harus tahu A-nya di mana, B-nya di mana. If you want to make a report, explain to GPT what metric you want to see. What metric that you metric apa, poin apa yang kamu anggap penting. Misalnya iklan gitu, ROAS-nya berapa, ya, CTR-nya berapa. Kalau teman-teman di dunia uh, product management, dulu tuh saya itu perhatinya mau ya, monthly active user, terus DL, average DL gitu ya, download, um, churn rate berapa, churn itu adalah berapa banyak orang yang hilang dari aplikasinya. Dia download tapi dia nggak pakai lagi. Dia download pakai terus hilang nggak pakai lagi. Itu saya harus tahu sebagai product manager. Product manager. Kalau teman-teman di dunia project management, ya kan ada yang namanya stakeholder analysis. Mereka itu ada interestnya masing-masing. Ya. Kalau teman-teman di dunia HRD, spesifiknya mungkin di L&D, Learning and Development, harus tahu ROI dari trainingnya berapa. Those are very specific metric. Kalau tidak bisa dijelaskan ke ChatGPT, how will ChatGPT help you? Cannot. Okay, cannot. If you want to make an article, what message you want to the reader to get? Pesan apa yang kamu sampaikan? If you want to do meta ads, what kind of creative and objective you aim? It's always there is an end goal. Selalu ada point B. Kalau teman-teman tahu Seven Habits of Effective People, buku lama banget. Ya, salah satu habitsnya adalah begin with the end in mind. Mulailah dengan tahu tujuan kamu tuh kemana. Kalau nggak tahu tujuannya kemana, even if you have a car, even if you have an AI, it will never help you out. Never. Prinsip kedua, refine, understanding the tool. Oke, understanding the tool adalah untuk mengurangi yang namanya halusinasi. For example, yang di sebelah ini ya, siapa orang yang selamat dari Titanic? Dia ngomong entah siapa gitu. Tapi kalau kita minta bibliografi of sources atau kita minta sumber dari mana, dia langsung bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan historical facts, dengan fakta historis. Oke, AI itu dibikin dengan memprediksikan what is next likely word from its training data. Karena datanya itu general, hasilnya juga bakal general. It's your job to make it specified, to make it contextualized. Makanya dulu ada yang namanya logika induksi sama deduksi, nah ya kan, dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum kayak gitu. You need to understand that. Ya, buka lagi gitu ya buku bahasa lamanya karena ya penting. Oke, berikutnya instructive ya, planning multi-step interactions. Di mana kita itu punya ekspektasi yang clear saat kita menggunakan AI bahwa bakal ada satu prompt, terus bakal ada kita ke step 2 untuk promptnya itu untuk output lain lagi untuk terhubung dengan yang lain. Jadi misalnya understand the text, habis itu kita convert to text, ya kan? Ada summary-nya, ada question-nya, summary, sama convert to text lagi. Ini contohnya adalah kita untuk mengambil data dari dokumen berbahasa lain. Di sini konteksnya adalah Spanish text. The exact same thing, kalau kita ngerjain, saya pribadi ngerjain meta ads misalnya, saya akan download CSV dari meta ads, habis itu saya bakal upload. Nah, setiap prompt itu akan ada satu fungsi dulu. Jadi misalnya yang pertama adalah saya minta data ROAS. Habis itu selesai, masuk ke data CTR, masuk ke data OCLP, gitu-gitu lah. Masuk ke data CPM. So, it's a very sequential. Ya. Sequential, itu kata kuncinya. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, sampai akhirnya finish di sini. But you need to have a vision. Kalau kamu mau mendapatkan F ini ya berarti ada komponennya kan.
Oh, F itu untuk dapatin F butuh E, untuk dapatin E butuh D, butuh, untuk dapatin D butuh C, terus butuh B, akhirnya dimulai dengan A. Kayak gitu. Coba kita ambil contoh, saya ada dua contoh khusus gitu ya untuk poin A ke poin B, gitu. Pertama adalah dengan membuat role prompting, itu di mana kita membuat peran khusus kepada ChatGPT-nya. Di mana kita berharap dengan peran itu, ChatGPT bisa menghasilkan tailored particular context or audience. But again, to use this role prompting, you need to provide a clear and specified role. Jadi kamu juga harus tahu konteksnya apa. Misalnya membuat konten iklan, audience personanya kayak gimana, ya. Terus uh, sosioekonomiknya eh, kayak gimana. Itu kita mengejar particularly in what age range, di kota apa, geographical. Kita harus tahu data-data ini supaya si ChatGPT bisa membantu. Oke. Saya ambil contoh dari customer service gitu karena salah satu fungsi yang sangat cepat terjadi penggantiannya itu adalah customer service. Untuk kasus-kasus yang masih dianggap layer satu gitu ya, layer satu itu udah dilempar ke chatbot. Nah, layer 2 itu atau technical customer service, technical sales, um, customer success representative itu kan ada layer 2 yang very very spesifik. Misalnya klien dari server cloud A pengen pindah ke cloud B. Nah, itu proses migrasinya seperti apa? Nah, itu harus dibantu sama orang yang ngerti technical. Kalau cuma masih menanyakan harga, menanyakan kapasitas, fitur, dan seterusnya, itu masih masuk di layer satu. Tapi kalau kita ngomongin migrasi, kita ngomongin berapa lama timeline-nya, proyeknya seperti apa, itu masuk ke layer 2. Dan layer satu itu udah dipakein chatbot sekarang. Karena kasus-kasusnya yang terkumpul di frequently asked question atau FAQ, itu udah dimasukkan ke dalam data CAI untuk membalas pertanyaan-pertanyaan yang umum gitu konsepnya. So for example like this, customer service representative, you are a customer service representative. You provide a clear, empathetic, and effective solutions to customer inquiry. Perhatiin, kata yang digunakan adalah inquiry, ya, bukan question. Biar lebih spesifik bahwa tone yang kita harapkan, nada yang kita harapkan itu adalah formal, bukan non formal. Ya, professional helpful tone untuk ensure, terus ada following customer issues. Ya udah, kita tinggal habis kita nge-prompt ini, ChatGPT-nya paham, baru kita prompt lanjutannya adalah taruh masalahnya apa. Seperti itu. Ada variation 2, ya, kita bikinnya terstruktur seperti ini, ada role-nya, core principles, sama task. Seperti apa? Nah, ini kan kalau kita teman-teman masih ingat ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Nah, kita kan pada saat kita bertanya ini, asumsi kasusnya adalah kita ingin meresolusikan resolusi masalah klien. Nah, resolusi itu mungkin di titik D gitu ya. Kita pertama bikin dulu ChatGPT-nya paham tujuan kita apa, habis itu ChatGPT ngerespon, kita tambah lagi konteks masalahnya apa, nanti dapat lagi di C. Nah, pada saat di C ini udah hasil akhirnya, ya udah berarti titik D itu adalah either confirmation atau kirimin langsung ke chat WA client. This is the solution. This is the answer to your inquiry. Nah, titik B, C, dan D itu harus ngikutin lagi dengan konteks yang berkembang dan tentunya dengan prinsip tadi ya. Ada strategic, refine, sama instructive, ya, sequential. Model kedua yang bisa teman-teman pakai itu adalah few shot prompting. Ini adalah di mana kita memberikan
a handful of examples. Jadi kalau teman-teman bikin pitch deck gitu ya, deck untuk jualan. Oke. Nah, teman-teman pasti ada deck historical dong, deck yang sebelumnya dibikin, ya. Nah, deck yang sebelumnya dibikin itu mungkin ada 5. Ada 5. 5 ini masukin ke ChatGPT supaya dia pelajarin format yang diharapkan. Habis itu tertuang deh di deck baru yang teman-teman mau bikin. Karena ChatGPT-nya udah learns the pattern and generates a similar response to your task. Karena udah ada hasil akhirnya. Udah ada contoh untuk diikutin. Udah ada gambaran final yang perlu dipatuhin. Seperti itu. Dan contohnya juga teman-teman, kita bisa pakai yang dikawinkan dengan role prompting tadi. Role senior copywriter, a new premium smartwatch, target audience siapa tadi ya. We need to understand audience personanya, harapannya seperti apa, targetnya seperti apa, desired tone, tasknya apa. Ya, ini kita memberikan konteks, ya, dan profile. Ya. Habis itu struktur promptnya ini sesuai dengan yang prinsip utama, Emang ada yaitu sih. Lihat jumur aja. strategic, refine, sama instructive. Ya, strategic, refine, instructive. Same lah with variation 2 gitu ya. Persuasive product description for a new smartwatch. Tapi di momen ini kita tidak menggunakan role prompting, kita cuma langsung ke visual promptingnya aja. Emphasize the following points: ultra durable, advanced, industry leading, dan seterusnya. It's your decision untuk pakai variation 1 atau variation 2. Tapi memang pada saat kita bikin prompt itu selalu balik lagi ya. Strategic, refine, sama instructive. Strategic, refine, sama instructive. Kalau teman-teman nanti mau pakai framework few shot, zero shot, knowledge integration, bridging, role prompting, focus group discussion prompt, dan berbagai macam framework prompt yang ada di market, teman-teman sebenarnya bisa cari gitu. Banyak banget. Selalu ingatlah prinsip utamanya, ya. A very strong priority in strategic, terus define sesuai dengan tool AI yang dipakai, terus juga instruktif, sequential, dari proses A ke B ke C ke D ke E dan akhirnya finish. Oke, sebelum masuk ke sesi 3, di bagian prompt, is there any question? Saya juga mau minum soalnya. Kalau ada pertanyaan silakan ya taruh di grup chat. Yang pertanyaan bagus untuk coding itu struktur promptnya masih sama apa enggak? Sama, prinsipnya sama gitu. Strategic, refine, sama instruktif. Contoh kalau teman-teman, nah saya sendiri gini, saya kan bangun itu sisa simple ya. Waktu itu bikin CV review, dan coding pakai Lovable. Ya sama, kan saya juga harus menjelasin dong. Itu CV review untuk apa? Dia itu mau pakai format ATS atau kreatif, ini harus dijawab dulu. Nah, menjawab ini kan sebenarnya proses dari apa tadi? Strategik. Kenapa strategik? You know what you want. Habis dari ini, kan dia Lovable bakal langsung bikin kan websitenya. Tahap. Nah, ini kan habis itu apa? Sequential kan? Instruktif. Integrate with uh, open open AI API. Nah, ini harus dihubungin dengan key-nya kan, API key-nya kan.
Nah, pas udah diintegrate, nanti bakal ada yang namanya bug. Kayak error nih. Nah, butuh yang namanya debugging. Nah, debugging ini gimana? Ya dirimu harus balik lagi, perbaiki lagi kan. Nah, kalau kalau kamu memperbaiki sesuatu, kenapa? Karena kamu tahu ada yang salah. Itu prinsipnya apa? Strategic, you know what you want. Kamu perbaiki lagi sampai akhirnya rilis. Nah, saat udah rilis, pertanyaan berikutnya adalah tadi ya, udah ada website, udah ada web plus OpenAI API gitu ya. Butuh yang namanya payment gateway tau. Ya, kan? Orang harus bayar gitu ya. Nah, ini harus diintegrate lagi ya, payment gateway-nya. Misalnya pakai Zendesk atau Mitrans. Nah, ini kan harus diintegrate lagi di sini ke web sama API-nya, website yang udah ada integrasi API keys-nya. Nah, bakal ada isu yang namanya bug lah, atau misalnya webhook-nya itu nggak sesuai, dia udah bayar di sini, tapi di sini itu dinyatakan belum masuk, jadi akhirnya review CV-nya nggak keluar, ya gitu-gitu lah. Nah, itu kan proses-proses itu kan balik lagi, strategic, refine, instructive. Balik lagi prinsipnya sebenarnya sama. Kamu tahu kamu mau ngapain, kamu tahu mau kemana, kamu paham bahwa tidak ada om yang bisa satu kali tembak gitu ya. Butuh proses yang cukup panjang itu tektokannya. Dan terakhir adalah pada saat ada keluar outputnya, kamu review lagi supaya tidak kena halusinasi. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Kantor. Nanya Bang, tadi kan ada versi 2, versi satu sama versi 2. Maksudnya itu gimana Bang? Tadi saya ketinggalan joinnya. Oke, versi satu sama versi 2 itu sebenarnya kantor. Bukan bukan perbandingan gitu ya. Ini adalah pilihan dirimu untuk model view shot prompting, mau pakai yang modelnya ini atau modelnya ini. Itu sama seperti teman-teman beli sepatu, seragam sepatu lah ya. Jadi kayak rudal. Nah, sepatunya itu ada yang warna biru, ya kan? Ada yang warnanya hijau. Ya gitulah. Ada yang warnanya hijau. Wih, sepatu itu lebih gede di ukurannya. Ada yang namanya hijau. Jadi ya, em, tinggal pilih aja mau yang warna biru atau yang warna hijau. Nah, disinilah kenapa selalu dibilang kamu harus selalu ngulik. Karena bisa saja untuk ngasilin yang kamu mau itu pakai varian satu gitu ya, versi satu. Lalu ternyata pakai versi dua gitu. Kamu harus yang namanya ngulik, diulang-ulang. Jawab nggak, Kak Nur? Ada pertanyaan nggak? Ada lanjutan nggak? Prinsip aman. Kak Febrian UDHS. Yudis kah? Saya masih kuliah, nah saya ingin AI ini sebagai guru saya. Apakah tetap sama strukturnya, perlu dipertemukan untuk mengajarkan mata kuliah apa, atau ada struktur yang lain? Iya sih, udah paling gampang itu pakai role prompting. Kamu adalah dosen untuk mata kuliah. Apa? Manajemen strategis, ini adalah materinya, tolong ajarin saya. Itu sesimpel itu. Ya, kamu harus bikin konsepsi yang jelas, setup boundaries yang jelas, sama setup parameternya seperti apa. Itu sih AI-nya. Jadi bikin dia karakter gurunya, bikin dia karakter dosennya, bikin dia karakter apapun itu, bikinlah karakter, terus berikan dia pengetahuannya dengan cara upload PDF-nya. Seperti itu Mas Adrian. Mas Febrian. Dijawab nggak? Oke, sip. Untuk lanjutan dari pertanyaan Kayan, nanti saya jawab di akhir deh. Dari dulu.
kalian dulu yang very short section untuk section ketiga. Which AI is the best? Nah, pertanyaan ini sebenarnya simple jawabnya adalah AI the best itu really comes back to what context you're asking. Misalnya kalau kamu tanya AI terbaik apa untuk teks, jawabannya adalah Gemini Pro. Ya, kalau development website, Gemini Pro, DeepSeek. Kalau teks, oh ChatGPT. Kalau teman-teman ke website ini, LM Arena, itu semua AI yang ada di market ditandingin satu dengan yang lain untuk melihat performanya satu dengan yang lain. Di Kalau saya suka bilang sabung ayam gitu ya, disabung gitu, di di ditandingkan satu dengan yang lain supaya kita ketahuan nih mana yang lebih baik, mana yang kurang baik seperti itu. Some of the top ranking popular AI models tuh ya inilah ada Gemini, ya, ada Gemini, Perplexity, ya, Grok, Cloud, Mistral ini dari Eropa, ada DeepSeek dari China, sisanya dari USA, ChatGPT. Saya pribadi berartinya Gemini sama ChatGPT sih, so far ya. Best practices kalau kita rangkum lagi adalah please understand AI can make mistakes, double check critical information, protect your privacy, jangan sembarangan kirim data, pertama data perusahaan ya kan bisa nggak pecat. Stay curious, ya, ngulik, ngulik, ngulik terus. Habis itu iterate, ya, refine your request to get better result each time. Kalau bahasa kerennya itu adalah A/B testing, kayak gitu, ya. Tes lagi, tes lagi, tes lagi, tes lagi. Oke, okay? Final key takeaway, it really comes back to the man behind the gun. Ya, you can either generate, automate, accelerate. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa ya, ya saya nggak kemana-mana. Tapi you're very clear, you have a very strong, you're strong in terms of clarity. It's having an AI, punya AI itu seperti punya tim PhD yang bekerja 24 jam tanpa tidur. Ya, it doesn't replace a professional, tapi itu multiply output profesionalnya. Dan itulah kenapa you have to make the right context, understand mana yang perlu diotomasi, mana yang enggak gitu ya. Kalau kamu jualan, pastinya customer itu feel trust untuk membeli produknya. So, balik ke very deep principle, yaitu strategic, refine, instructive. Oke, ketiga prinsip ini. That was the final slide. Kita masuk ke bagian tanya jawab. Nah, dari kayak nih, supaya mengurangi dia hallucinasi itu gimana, Bang? Kita mau proses debug dan strategi gitu kadang ini saya kalau saran saya kalau misalnya udah debug berkali-kali tapi nggak berhasil, coba ganti model ya. Kalau mungkin pakai kursor atau apa, bebas pakai model manapun, tapi coba diganti modelnya. Misalnya pertama pakai Sonnet, habis itu berikutnya pakai R1, sekarang mungkin bisa pakai Gemini Pro gitu ya. Eh, Coba diganti-ganti aja. Mau pakai Sonnet, kalau nggak ada jawabannya balik ke R1 dari si um, DeepSeek. Kalau nggak dapet juga mungkin dari Gemini Pro. Ya kalau nggak dapet coba dijelasin lagi, misalnya kenapa sih masalahnya ada gitu ya. Ujung-ujungnya masih dapat masalah A atau masalah B, masalah C, masalah D. Kalau misalnya udah mandek, berikan konteks kepada AI-nya, salahnya di sini, kode yang sekarang adalah ini. Lakukan itu berkali-kali sampai akhirnya selesai. Jadi dia.
Oh, ada ponakannya Mas di sini ya. Oh my God. Wah, kata Mas Ian. Waduh, lumayan repot juga ya meskipun nggak pakai AI. Iya Mas, lumayan repot. Belum sampai ke level itu lah untuk live codingnya. Bahkan kalau kita ngomongin B2C SaaS, B2C SaaS itu kalau misalnya Mas bikin udah nyampe sekian banyak pengguna gitu, dengan vibe coding itu bisa rusak ya, software yang dibikinnya. Rusak itu apa? Satu, dari security diserang. Terus infra, untuk scaling itu susah. Itu scaling buat naikin ke atas pengguna usernya gitu ya. Ketiga, load. Keempat tuh case variation kayak gitu. Karena kan makin banyak user, makin banyak kasus kan. Nah, kasus ini kan makin banyak tuh variasinya. Nah, kalau misalnya nggak bagus codingnya ya load-nya rusak, case variation yang nggak terpenuhin, nggak bisa scaling, akhirnya berhenti mungkin di 30 sampai 50 user kali. Habis itu udah nggak bisa dipakai lagi. Makanya kalau benar-benar mau nge-scale sampai 100 user, ya kan? Sorry, mau nge-scale sampai 100 user, 1000 gitu. Itu harus mulai belajar coding. Karena teknologinya belum belum sampai situ lah ya. Pengembangannya belum sampai situ. Kalau udah sampai ke sini ya teman-teman harus pergi ke video-video YouTube orang India. They have the best explanation about coding. I have to say, mereka punya video-video penjelasan AI yang paling bagus di market. Untuk selanjutnya boleh bersuara aja nggak? Jadi biar nggak saya sendiri gitu bercuap-cuap yapping di sini. Eh, Capek juga. Ada yang mau bersuara? Kita ngobrol di sini masih ada waktu 20 menit loh. Tudu, tudu, tudu. Ada yang mau bersuara. Baiklah, Mas Latif. eh, dengan dashboard ini, dashboard apa ya maksudnya? Kalau saya itu dashboard itu malah untuk meta ads ya. Saya mintanya itu Claudia untuk yang bikinin, jadi dia bikin dashboardnya. Habis itu saya upload datanya, terus dia bikin dashboardnya. Tapi dashboardnya is very simple. Itu cuma apa namanya bar diagram satu dengan yang lain. Terus ada namanya conclusion. So it's not very detailed, nggak detail gitu ya, dari UT yang mana, sorry UT itu non teknis. Maksudnya trafficnya, sumber trafficnya dari mana, total spendingnya berapa dan seterusnya berapa. Bisa dibikin tapi itu satu halaman satu, so it's quite risky kalau kalau dilakuin. Nah, kalau kalau untuk praktek keseharian untuk melakukan analisis PKN, saya cuma minta dalam bentuk hasilnya, cuma minta dalam bentuk paragraf, ya paragraf sama bullet point. Itu paragraf lagi. Karena text generation itu akan lebih jelas pada saat kita mintanya ini. Kalau kita minta dashboard, kita minta coding dashboard dan segala macam, tadi masuk ke ranah web coding, nah nanti masalahnya sama gitu. Kita bikin, kita debug, kita debug. Terus sampai jadi dashboard yang diharapkan.
Halo Mas. Ya, Mangga. Oh, ya biar ini aja, biar ada speak aja. Maksud saya itu dashboard sendiri itu kayak typing main kayak gitu. Jadi misalkan katakanlah kita pakai multi API dari beberapa eh, apa namanya itu AI kayak misalkan Gemini, ChatGPT kan ada open API-nya gitu. Nah, kira-kira kalau dengan sistem prompt yang sama, itu kira-kira bakal menghasilkan yang sama atau sebenarnya itu beda? Mungkin pernah ada experience kayak gitu nggak? Kalau untuk typing pen sendiri, saya sendiri belum pernah pakai, Mas. Pernah mendengar tapi belum pernah pakai. Kalau yang agregator juga saya pakainya yang lain gitu ya. Um, tapi untuk satu prompt yang sama, saya bisa menjawab satu prompt yang sama, hasilnya beda apa enggak dengan AI yang lain, hasilnya jauh berbeda. Satu dengan yang itu jauh berbeda. Makanya saya sama Mas Arif itu kita agnostik dalam penggunaan AI. Misalnya kita pakai Qwen, kita pakai Gemini, kita pakai ChatGPT gitu ya. Nah, dari satu prompt ini kita bandingin hasilnya satu dengan yang lain. Nggak apa namanya, nggak yakin banget ChatGPT yang terbaik, tapi kita bandingin satu ChatGPT dengan Gemini, ChatGPT dengan Sequent. Itu saya bisa jawab. Kalau typing mind, saya belum pernah pakai. Permisi, mungkin bisa dijelasin typing man itu apa ya? Iya. Tadi Mas Arif pernah pakai typing mind berarti ya? Ini lagi ini coba explore gitu segala macam. Soalnya kan ada langganan. Ya, kita bisa masukin beberapa apa namanya tuh API kayak Gemini, Claude, ChatGPT dalam satu dashboard gitu, ditambah dengan ada plugin-plugin eksternal. Nah, ini memudahkan kita nggak perlu buka-buka tab yang lainnya gitu. Lumayan harganya dia lifetime dan relatif murah. Terus kemudian aku hitung-hitung kalau misalkan langganan API aja dari kayak ChatGPT, kayaknya bisa lebih hemat gitu dibanding ChatGPT Plus yang harganya sekarang itu. Oh, IC ini saya sebenarnya ini text generation berdasarkan API masing-masing gitu ya? Jadi memang sempat ini juga kan, misalkan kayak contohnya AI.belajarlagi.com kan dia multi modal gitu kan, multi Ya, chat betul, gitu. betul. Nah kayak gitu deh. Jadi Typing Man itu penyedia software agar kita bisa kelola dashboard sendiri tanpa langganan ke belajar lagi gitu. Kita Nah, tinggal beli API-nya aja, top up. um, oke, itu kalau itu nangkap. Saya tes soal 9% belum nangkap. Saya kira ini personal workspace kayak Roxo gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman pakai yang kayak gitu tadi ya, apa, agregator gitu ya. Resiko terbesarnya adalah memorinya. Saya nggak tahu typing itu memorinya sampai sejauh mana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngambil yang umum aja di market, memorinya itu misalnya dari chat 1, chat 2, chat 3, chat 4, chat 5, chat 6, 7, yang ke-8 dia udah lupa yang pertama. Karena memorinya itu nggak disimpan. Kecuali kalau misalnya penyedia jasa kayak kayak si belajar lagi AI atau Maya, Super AI, dan seterusnya itu menyimpan informasinya di server mereka untuk dibikin terus, ya itu bagus. Tapi kalau enggak, memori itu cuma sampai 7 atau 8 chat. Pada saat kita chat ke 9, ke 10, dia udah lupa konteks yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kayak gitu. Makanya, walaupun saya punya subscription uh, agregator gitu ya, untuk menggunakan penggunaannya, ujung-ujungnya saya kembali ke ChatGPT. Karena dia tahu memorinya gitu. Dia menyimpan memorinya sampai pertama kali saya pakai ChatGPT. Dan lagi yang tadi saya bilang di awal, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah yang namanya konteks personality kan. Personality. Nggak akan bisa si AI-nya membangun personality kamu kalau dia nggak ada memori. Makanya si Gemini sekarang bikin AI based on your research di Google, based on search history.
Jadi kalau misalnya udah lama pakai Google Chrome, AI itu bakal mengetahui preferensi kamu. Dan itu yang membuat Gemini itu bisa strong, bisa tinggi sekali relevansinya dengan user, karena dia punya data penggunaan user yang dimasukkan ke dalam AI-nya, memorinya kuat. Kecuali kalau misalnya penyedia jasa kayak Typing Nine, Belajar Lagi, Super AI, itu memorinya kuat, ya silakan dipakai. Tapi kalau memorinya nggak kuat, setiap kita ngobrol, kita harus mengulang konteks yang sama. Itu itu aja kerugiannya. Tapi keuntungannya kita bisa pakai si ChatGPT itu untuk agregator itu untuk mencoba berbagai macam uh, AI gitu ya, dengan API yang beragam. Saya pakai ini kayak gini, namanya Chatbox. Saya belum share. Nah, Chatbox ini juga adalah agregator juga, dan kita tinggal tempelin API key-nya. Nih, mau pakai yang mana? Chatbox, OpenAI API, Cloud, Google Gemini, Olama, banyak AI yang bisa dipakai gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya si Chatbox ini dia nggak nyimpan data saya juga nggak dianalisis gitu. Jadi pada saat mau bikin chat baru ya, dia langsung lupa siapa saya. Jawabannya kan langsung kayak gini nih, standar banget, udah kayak artikel di uh, Google. And I don't want that, I don't need that. Gue butuh yang spesifik ke kebutuhan saya gitu. Saya butuh yang um, langkahnya jelas, posisinya jelas, dan seterusnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Tujuh, tujuh, tujuh. Junior developer masih ada apa-apaan. Tapi harus segera upgrade biar jadi senior developer. Eh, kalau ada pertanyaan lagi, udah kita masuk ke sesi foto aja. Silakan dibuka. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman semua? Oke, sepertinya aman ya. Kita bisa langsung masuk sesi foto, teman-teman. Boleh dibuka kameranya. Sekalian gue mau promosi, teman-teman buka kamera ya. AFP itu bakal ngadain webinar LoRa, itu untuk bikin gambar produk, model, konten affiliate, untuk bikin konten iklan di Instagram, di TikTok, ya. Dan untuk teman-teman yang peserta di webinar ini tuh dapat diskon. Kalau teman-teman mau beli itu bisa di sini ya. Promonya kodenya AFP, AFP promo code. Oh, Mas Fedisnya udah gas Mas, mantap, luar biasa. Ya, tinggal 75 kursi lagi lah ya untuk ini.
Tenang aja, ini kita bakal menggunakan LoRa dalam bentuk cloud, jadi nggak ada pakai laptop-laptop yang harus gaming lah atau apa, nggak ada. Kita akan pakai cloud untuk prakteknya. Jadi santai, nggak usah repot. Kalau teman-teman mau itu kodenya saya taruh di grup chat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi foto. Dibuat kamera teman-teman. Oke, oke. Saya screenshot ya. Em, Teman-teman semua, satu, dua, tiga. Saya bakal upload foto ini di LinkedIn. Teman-teman kalau mau jadiin konten juga bisa ya. Jangan ragu, boleh tag saya di LinkedIn, boleh tag saya di Instagram, no worries, all good. Gunakan ini momen untuk teman-teman juga personal branding untuk keluar. Ya, jangan sampai enggak rugi sendiri nanti. Oke? Nah, sampai jumpa di Wednesday minggu depan di hari Rabu. Di hari Rabu kita bakal kerja sama bareng Karir Impian. Itu ada kemungkinan besar ada Hasna Amida, ada Mbak Fadil Bari, itu content creator HRD yang hebat lah. Kita akan kerja bareng bersama mereka untuk membahas AI untuk mencari kerja. Ya, thank you sudah hadir di hari ini. Sampai jumpa di Wednesday berikutnya. Bye bye. Thank you, thank you.